Pernah gak sih kamu merasa dunia ini terlalu berisik, terlalu cepat, dan terlalu bikin pusing? Kalau iya, tenang aja, kamu gak sendirian. Tapi, gimana kalau ada cara untuk tetap tenang di tengah semua kekacauan itu? Gak perlu meditasi berjam-jam, gak perlu pergi ke gunung. Filosofi Stokisme bisa jadi jawabannya. Yuk, kita bahas apa itu Stokisme dan kenapa filosofi ini lagi booming banget di era modern. Tonton sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk konten inspirasi hidup dan filosofi menarik lainnya. 1. Apa itu Stokisme? Stokisme itu sebenarnya filosofi kuno yang lahir di Yunani sekitar 300 sebelum Masehi. Tapi, jangan keburu mikir ini cuma buat orang zaman dulu. Prinsip Stokisme itu timeless, alias relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Stokisme ngajarin kita untuk fokus ke hal yang bisa kita kontrol dan gak terlalu stres sama hal-hal yang di luar kendali kita. Sound simple, right? Tapi, praktiknya ternyata lebih dalam dari sekadar, "Ya udahlah." Tapi, kenapa Stokisme dianggap bisa bikin hidup lebih bahagia? Ada rahasianya yang bakal bikin kamu terkejut. 2. Prinsip utama Stokisme. Ada beberapa prinsip utama yang bikin Stokisme menarik. 1. Dikotomi kendali. Kamu cuma perlu peduli sama dua hal, apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang enggak. Contoh, kamu gak bisa kontrol cuaca, tapi kamu bisa kontrol gimana cara kamu mempersiapkan diri buat hujan. 2. Logika dan rasionalitas. Stokisme ngajarin kita buat gak gampang kebawa emosi. Jadi, misalnya ada orang yang ngomongin hal buruk tentang kamu, daripada langsung marah, coba pikir, ya apa ini benar? Kalau gak benar, kenapa aku harus peduli? 3. Memento mori. Ini kedengeran agak seram sih, tapi penting banget. Memento mori artinya, ya ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk bikin kamu takut, tapi supaya kamu sadar bahwa waktu itu berharga banget. Jadi, jangan buang-buang waktu buat hal yang gak penting. Tapi gimana sih cara kita benar-benar menerapkan ini di dunia nyata? Jangan khawatir, ada tipsnya. 3. Stokisme di era modern. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana Stokisme ini relevan buat hidup kita yang serba digital dan penuh distraksi? 1. Fokus ke proses, bukan hasil. Di era media sosial, kita sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Stokisme ngajarin kita untuk fokus sama usaha kita sendiri, bukan hasil atau pengakuan dari orang lain. 2. Jangan kebawa drama. Pernah gak kamu lihat drama di internet dan rasanya pengen banget ikutan komen? Nah, Stokisme ngajarin kita buat step back dan mikir, ya apa ini benar-benar penting buat hidupku? 3. Latihan bersyukur. Stokisme ngajarin kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya, alih-alih mengeluh soal apa yang kita gak punya. Jadi, kalau hari ini kamu masih bisa makan, tidur nyenyak, dan sehat, itu udah hal besar yang patut disyukuri. Tapi, apa Stokisme berarti kita harus jadi orang yang dingin dan gak peduli sama apapun? Enggak, sama sekali enggak. 4. Stokisme bukan emosi mati. Salah satu miskonsepsi tentang Stokisme adalah orang sering ngira kita harus jadi kayak robot yang gak punya emosi. Padahal, Stokisme gak melarang kita buat ngerasain emosi. Bedanya, kita gak boleh dikendalikan sama emosi itu. Misalnya, kalau kamu marah, Stokisme ngajarin buat bertanya, kenapa aku marah? Apa ini membantu situasi? Dengan begitu, kamu bisa lebih bijak dalam respons sesuatu. Jadi, apakah Stokisme bisa bikin kita jadi lebih kuat menghadapi masalah hidup? Jawabannya, iya banget. Nah, itu dia sedikit tentang Stokisme, filosofi kuno yang ternyata super relevan buat hidup modern. Jadi, kapan lagi belajar buat jadi lebih tenang, fokus, dan bahagia di tengah dunia yang makin chaos? Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan konten inspirasi hidup dan filosofi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.